Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 661. Chapter 661, Tanggulin vs Daiyun R. Saat dia melihat mereka berdua, Tanggulin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum tak berdaya. Keduanya adalah saingan sejati. Ini pasti untuk keuntungan Xie. Karena Yuanen Yehui, potensinya terus-menerus ditantang dan diuji. Dia bukan lagi dirinya yang dulu. Tanggulin berkata kepada Yuanen Yehui, aku benar-benar bersyukur kamu telah menjadi lebih kuat. Mari bekerja keras bersama dan bersaing untuk hasil yang lebih baik. Yuanen Yehui tiba-tiba berkata, Wulin, apakah kamu tahu seberapa besar tekanan yang kamu berikan kepada kami? Tanggulin agak tertegun. Kemudian, dia melihat senyum di wajah Yuanen Yehui. Saya suka tekanan seperti ini. Jika saya tidak memiliki seseorang yang dapat saya ikuti dengan cermat, saya akan tersesat. Mungkin, semuanya tidak akan berkembang dengan baik. Namun, jangan biarkan aku mengejarmu. Dari 64 kontestan, tersisa 32. Kompetisi solo telah berlangsung seharian penuh. Untuk sebagian besar penonton, pertandingan berikut berlangsung lancar. Monster Academy kalah lagi. Mereka mewakili Kekaisaran Bintang Luo. Ini membuat warga tidak puas dan tidak puas. Yang mereka inginkan adalah kemenangan. Apa yang mereka inginkan bahkan lebih adalah melihat Long Yue dicocokkan dengan seorang ahli dari Akademi Shrek. Ada kegemparan dalam opini publik. Setelah pemeriksaan medis, luka Teng-Teng dirawat dan disembuhkan. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Namun demikian, kerusakan pada armor tempurnya lebih serius. Butuh beberapa waktu untuk memperbaikinya. Dalam pertandingan berikutnya, jika dia mengambil bagian dalam pertarungan tim, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh armor tempurnya akan terbatas. Jika armornya rusak parah, maka kerugiannya akan cukup besar. Biaya akan mahal untuk membuat baju besi perang satu kata. Karena dia berada di basis kultivasi 5 cincin, dia seharusnya bekerja menuju baju besi perang 2 kata. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan dalam pertandingan yang akan datang. Jika Monster Academy ingin mengalahkan Akademi Shrek dalam semua aspek, baik itu solo, berpasangan, atau kompetisi tim, pertarungan tim yang awalnya membutuhkan perhatian kurang sekarang menjadi penting. Itu akan menjadi ukuran sebenarnya untuk kekuatan tim gabungan mereka. Tim yang memperoleh kemenangan tidak dapat disangkal akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Kompetisi terus berlanjut. Hari kedua kompetisi untuk 64 kontestan teratas masih menarik minat. Lawan Xie tidak lemah, tetapi di bawah serangan kecepatan tinggi Xie, lawannya dihancurkan. 3 kontestan dari Akademi Shrek melanjutkan ke 32 teratas. Untuk Monster Academy, selain dari Teng-Teng yang dieliminasi oleh Yuanen Yehui, 4 lainnya telah maju ke 32 teratas. Pertandingan Long Yue adalah yang terakhir. Seperti kasus pertandingan sebelumnya, dia telah mengalahkan lawan-lawannya tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan berakhir di antara 32 teratas. Tidak ada waktu istirahat di babak final kompetisi solo. Setelah babak pertama berakhir, kompetisi yang akan menyeleksi 16 kontestan langsung menyusul. Semua pertandingan diselesaikan dalam 1 hari. Tak bisa dipungkiri, kontestan yang bertanding di hari pertama akan dirugikan. Meskipun demikian, begitulah cara mengatur pertandingan. Mereka memasuki Star Luo Coliseum lagi. Tanggulin harus berganti menjadi hoodie yang dia beli di Star Luo Empire. Dia dianggap musuh publik nomor 1 dari warga Kekaisaran Bintang Luo saat ini. Dia diperlakukan seperti tikus yang ingin dibunuh semua orang begitu mereka melihatnya. Jika dia kebetulan terlihat di jalan oleh pejalan kaki, dia pasti akan diintimidasi dengan ancaman pembunuhan, belum lagi dikutuk juga. Keamanan akan melindungi keselamatan mereka, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan semua ancaman ini. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing. Daiyun R. Tanggulin tahu siapa lawannya. Yang terakhir dari 8 Raja Surgawi yang merupakan putri nakal, juga dikenal sebagai Raja Roh Daiyun R. Tidak diragukan lagi, di antara 8 Raja Surgawi, basis kultivasi Daiyun R adalah yang terlemah. Mirip dengan Tanggulin, dia juga memiliki basis kultivasi 4 cincin tetapi tidak memiliki baju besi perang satu kata. Terbukti, dia ternyata menjadi lawan yang layak bagi Tanggulin. Kekuatan lawan Yuanen Yehui dan Xie bukanlah apa-apa untuk bersin. Untungnya,
Lawan mereka bukan dari Monster Academy. Secara alami, mereka tidak merasa stres. Setelah putaran ini, prospeknya tidak akan menjadi positif di putaran mendatang. Begitu mereka berada di 16 besar, Tang Wulin akan menghadapi Dai Yuyan. Jika Xie dicocokkan dengan sistem kelincahan Battle Soul Master yang menduduki peringkat keempat di antara 8 Raja Surgawi, prospeknya tidak akan cerah. Untungnya, Yuanen Yehui lebih beruntung. Dia tidak akan menghadapi kontestan Monster Academy di babak itu. Namun, jika semuanya berjalan lancar dan Tang Wulin mampu masuk ke 8 besar melanjutkan ke semifinal, dia kemudian akan menghadapi Yuanen. Ini tidak bisa dihindari. Bahkan panitia pun tidak mungkin mengatur agar kontestan dari tim yang sama tidak bisa dipasangkan. Ini sama sekali tidak mungkin. Tang Wulin tetaplah orang yang akan menghadapi tantangan tersulit dalam kompetisi ini. Mereka bertiga berjalan ke ruang tunggu bersama. Hanya setelah mereka masuk, Tang Wulin melepas tudung kepalanya untuk mengungkapkan wajahnya. Orang-orang dari Akademi Monster telah tiba. Ketika dia melihat Tang Wulin, Dai Yun langsung melompat berdiri. Dia berjalan menuju Tang Wulin dan menghalangi jalannya. Tang Wulin, aku lawanmu hari ini. Dai Yun menatapnya dengan mata berbinar tajam. Saya tahu itu. Tang Wulin memandang sang putri tanpa daya. Dai Yun mengepalkan tangannya ke arahnya. Itulah mengapa kamu adalah daging mate. Anda lebih baik menghasilkan dengan cepat. Mungkin, saya akan menunjukkan belas kasihan. Tang Wulin memutar matanya, di mana otakmu? Setelah dia selesai, dia berjalan mengelilingi Dai Yun dan langsung menuju tempat duduknya. Tawa kecil keluar dari mulut Xie. Dia dan Yuanen Yehui juga berjalan mengelilingi sang putri. Dai Yun berdiri di tempatnya. Dia tampak kaku. Di mana otakmu? Apa artinya? Dia berani mempertanyakan kecerdasanku. Saya, yang sangat cerdas. Dia berani menghina saya. Saya tidak akan tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia menjengkelkan. Bao, Wu, Lin, Dai Yun berteriak dengan nyaring. Dia bergegas menuju Tang Wulin ketika dia dihentikan oleh Dai Yuyan yang dengan cepat berdiri dan menangkapnya. Penonton bisa melihat keributan di dalam ruang tunggu. Mereka tidak hanya mewakili Akademi Monster tetapi juga mewakili Kekaisaran Bintang Luo juga. Siapa yang tidak kenal dengan putri ini? Jika dia bertengkar dengan Tang Wulin di ruang tunggu, maka martabat keluarga kerajaan akan hilang. Meski begitu, dengan Dai Yuyan menarik kembali adiknya, teriakan melengkingnya telah menarik perhatian penonton di tribun. Tang Wulin duduk dengan tenang. Dia mengambil secangkir jus buah di sampingnya dan meminumnya. Seperti yang diharapkan, hanya makan dan minum yang bisa membuat perasaan nyaman. Adapun jeritan Dai Yun dari jauh, dia mengabaikannya seperti air dari punggung bebek. Bagaimanapun, putri ini memiliki kesan buruk padanya. Tidak perlu memegang cabang zaitun. Dai Yuyan tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah adik perempuannya dan Tang Wulin ini terlahir sebagai nemes? Ini benar-benar. Untungnya, kompetisi dimulai tanpa penundaan. Dai Yun duduk dengan marah. Dai Yuyan membuat pernyataan yang berhasil menenangkannya. Mereka akan bertarung satu sama lain di atas panggung. Jadi, dia tidak perlu terlalu cemas untuk melawannya sekarang. Jika pandangan seseorang bisa membunuh seseorang, Tang Wulin pasti sudah lama mati. Ada total 16 pertandingan di babak 32 teratas. Para kontestan akan dipasangkan satu sama lain. Di akhir babak ini, akan ada hari istirahat. Itu akan menjadi perempat final setelahnya. Kompetisi akan segera dimulai. Semua orang menjadi tegang. Hari ini, akan ada juga pertarungan antara Akademi Shrek dan Akademi Monster. Selanjutnya, itu adalah pertarungan antara Putri Dai Yun dan Kapten Tim Akademi Shrek. Bagaimana pertandingan ini akan berlangsung? Faktanya, tidak banyak orang yang mengetahui tentang kekuatan sang putri. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya. Secara lahiriah, Dai Yun hanya memiliki basis kultivasi 4 cincin. Dia bahkan bukan master armor pertempuran satu kata. Dia menduduki peringkat terakhir di antara 8 Raja Surgawi. Selain itu, Tang Wulin telah mengalahkan Sumu sebelum ini. Keadaan tidak memungkinkan banyak ruang baginya untuk optimis. Dengan begitu, ada juga cerita yang mengklaim bahwa Dai Yun adalah seorang jenius langka dari keluarga kerajaan. Kekayaan alaminya dikatakan lebih tinggi dari yang dimiliki pangeran keempat. Dia bahkan mewarisi beberapa kemampuan magis. Seperti apa situasi sebenarnya, mereka harus menonton pertandingan ini.
Jika Putri Yun Er bisa mengalahkan Kapten Akademi Shrek, maka dia akan dipromosikan sebagai Dewi Rakyat. Soul Land 3 Chapter 662. Chapter 662, Tanggulin, kamu mati. Bahkan jika dia kalah, itu tidak akan berarti apa-apa. Pasti musuh itu licik. Daripada melihat kebenaran objektif, mayoritas biasanya lebih suka berada di sisi kenalan mereka. Tanggulin tidak dijadwalkan untuk pertandingan pertama di kompetisi hari ini. Kalau tidak, akan terlihat jelas. Xie akan bertarung di pertandingan ketiga, Yuanen Yehui di pertandingan ketujuh, dan Tanggulin di pertandingan ke-8. Pertandingan Xie hari ini sangat sulit. Dia telah menggunakan 12 menit penuh sebelum dia menemukan peluang dan menerobos pertahanan lawannya. Setidaknya, dia masih memiliki keberuntungan di pihaknya sebelum babak berikutnya dimulai. Membiarkan bahwa dia bertemu dengan ahli Raja Roh 5 Cincin di babak ini, dan baju besi pertempuran lawan tidak lengkap, belum lagi dia bahkan bukan Master Armor pertempuran satu kata, dia pasti beruntung. Yuanen Yehui akan bertarung di pertandingan ketujuh. Kekuatan lawannya bisa dianggap sebagai yang terlemah di antara 32 teratas. Dia tidak mengeluarkan terlalu banyak energi untuk mengalahkan lawannya. Bersama Xie, keduanya masuk jajaran 16 besar. Pada usia mereka, itu adalah keadaan yang luar biasa bagi mereka untuk dapat melanjutkan ke 16 teratas di kompetisi elit jiwa master tingkat tinggi muda kontinental. Tak lama setelah itu, orang yang akan bertarung adalah Tanggulin. Dai Yun Er telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Saat pertandingan antara Yuanen Yehui dan lawannya berakhir, dia langsung melompat dari tempat duduknya. Dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah Tanggulin. Tanggulin juga telah berdiri, tetapi dia tidak melihat ke arahnya. Dia berjalan lurus ke atas panggung. Yun Er, tetap tenang, desak Dai Yuyan. Aku ingin menghajarnya sampai dia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dai Yun Er berlari dengan marah mengejar Tanggulin dan mengikutinya ke atas panggung. Tanggulin, kamu sudah mati. Tanggulin berdiri diam di atas panggung ketika suara Dai Yun Er bergema di kepalanya. Semangatnya sedikit terguncang. Sungguh kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dia bisa memproyeksikan suaranya menggunakan kekuatan spiritualnya. Seolah-olah, dia tampaknya mengabaikan Dai Yun Er, padahal sebenarnya dia tidak meremehkan dia sedikit pun. Dia adalah salah satu dari 8 Raja Surgawi bukan hanya karena dia seorang putri. Dia memiliki pengetahuan lengkap tentang kekuatan spiritual Dai Yun Er. Dai Yun Er memandang Tanggulin dengan mata berbinar tajam. Tangan mungilnya menggosok diri. Tatapannya tajam. Dia siap menerkamnya segera. Dalam pertandingan ini, Raja Roh Putri Dai Yun Er akan melawan Kapten Tim Akademi Shrek, Tanggulin. Jiwa bela diri Putri Dai Yun Er adalah Hellsivet. Itu adalah jiwa bela diri yang diwarisi dari Kekaisaran, sistem ketangkasan Soul Master. Kecepatannya luar biasa cepat, dan serangannya sangat kuat. Di sisi lain, kontestan Tanggulin adalah sistem penyerangan Battle Soul Master. Saya percaya pertandingan sebelumnya telah memberi semua orang kesan yang mendalam tentang kehebatan bertarungnya. Sulit bagi kami untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang pertandingan ini. Kita harus menunggu dan melihat apa yang putri itu miliki di lengan bajunya. Fang Er sejujurnya tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Dai Yun Er. Kekuatan yang ditunjukkan Tanggulin di pertandingan sebelumnya terlalu mendominasi. Selain itu, sistem penyerangan memiliki efek menahan yang kuat pada sistem kelincahan. Keduanya sama-sama cocok dalam basis kultivasi, tetapi Tanggulin memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat. Jika Dai Yun Er ingin mengalahkannya, itu akan sangat sulit. Meskipun demikian, dia adalah seorang putri. Ketika Fang Er berkomentar, dia sangat bias. Itu wajib. Karena penghalang jiwa, Tanggulin belum mendengar komentar Fang Er. Dia tidak tahu bahwa jiwa bela diri Dai Yun Er adalah sistem ketangkasan. Ayo mulai pertandingan. Suara wasit baru saja memudar ketika Dai Yun Er bergegas keluar secepat kilat. Kecepatannya sangat cepat. Di bawah kakinya, cincin jiwa muncul, 3 ungu dan 1 hitam. Dalam hal warna cincin jiwa, mereka identik dengan Tanggulin. Kecepatan yang luar biasa. Dia memiliki bayangan di belakangnya. Dai Yun Er telah melewati setengah jalan dalam satu tarikan nafas. Dia menemukan jiwa bela diri ini sangat akrab. Tanggulin sedikit terkejut. Bukankah ini jiwa bela diri luwak neraka yang dimiliki Wu Si Duo? Kebetulan sekali, Dai Yun Er juga memilikinya.
Karena dia tidak akrab dengan Kekaisaran Bintang Luo, Tang Wulin tidak tahu bahwa jiwa bela diri Musang Neraka dan Macan Putih adalah jiwa bela diri keturunan kerajaan dari Kekaisaran Bintang Luo. Ketika dia menghadapi tuntutan Dai Yun Tang Wulin tidak bergerak sama sekali. Dia menunggu dengan tenang di tempat awalnya untuk mendekatinya. Ketika dia tiba di Kekaisaran Bintang Luo beberapa hari yang lalu, dia dengan jelas mengingat pemandangan di mana Dai Yun berbicara dengannya di alun-alun di depan istana. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan spiritual Dai Yun Tang Wulin tahu bahwa karena Dai Yun adalah salah satu dari 8 Raja Surgawi, ada lebih dari yang terlihat. Dengan hanya jiwa bela diri Musang Neraka, mustahil baginya untuk mencapai level seperti itu. Ketika dia menyadari bahwa dia kurang dari 30 meter dari Tang Wulin, cincin jiwa pertama di tubuhnya tiba-tiba berkedip. Dia langsung muncul di hadapan Tang Wulin sebagai seberkas cahaya yang mengalir. Itu kebetulan keterampilan jiwa pertama yang sama dengan Wuxi Duo, Hell Rush. Saat itulah Tang Wulin memperhatikan bahwa bukan cakar kucing yang menggaruknya. Sebaliknya, itu adalah mata Dai Yun Mata besar Dai Yun bersinar dengan cincin cahaya biru. Mereka sejelas 2 kristal biru. Tang Wulin merasakan kesadarannya berkedip sejenak seolah semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba melambat. Rasa sakit menghantam dadanya, dan rasa dingin yang menusuk tulang datang seketika. Ini buruk. Tang Wulin secara naluriah tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Di bawah stimulus eksternal, garis keturunan Raja Naga Emas bereaksi sekaligus. Tubuh naga emas diaktifkan sebagai tanggapan. Sisik naga emas muncul dan menutupi dadanya. Dengan tergesa-gesa, Tang Wulin menggigit ujung lidahnya. Dia menggunakan mata setan ungu untuk mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dari kebingungan. Bang! Tubuh Tang Wulin terbang mundur. Dia dikirim melonjak 8 meter oleh serangan Dai Yun Dia terhuyung beberapa saat sebelum dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Secara alami, penonton tidak bisa merasakan apa yang dialami Tang Wulin. Apa yang mereka lihat adalah sang putri menyerang ke depan, lalu Hell Rush dengan berani bertabrakan dengan Tang Wulin, dan dia dikirim terbang saat terjadi benturan. Untuk beberapa waktu, tepuk tangan bergemuruh berlanjut dan teriakan kegembiraan memenuhi Kolisem. Orang-orang dari sekitar 10 mil jauhnya bisa mendengar dentang di dalam Star Luo Kolisem. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia mengangkat kekuatan mata iblis ungu untuk memulihkan semangatnya. Dia ketakutan di dalam. Bisa ditebak, kekuatan spiritual Dai Yun memang fenomenal. Meskipun serangan Dai Yun kuat, Tang Wulin telah bersiap sebelumnya. Kemampuan pertahanan yang tangguh dari tubuh naga emas dilengkapi dengan kekuatan jiwa dan esensi darahnya. Saat ini, dia merasakan sakit yang menusuk, tetapi dia tidak mengalami luka serius. Ada 5 bekas goresan putih pada sisik naga emas, tapi perlahan menghilang. Setelah Dai Yun mengirim Tang Wulin terbang dengan serangannya, tubuhnya bergerak lagi. Tepat ketika Tang Wulin mendapatkan kembali pijakannya, dia muncul di hadapannya. Untuk sementara, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Tang Wulin. Cahaya ungu berkedip di mata Tang Wulin. Dia melindungi laut spiritualnya dengan mata setan ungu. Dia melepaskan pukulan sederhana dan tanpa hiasan. Udara langsung terkompresi. Dai Yun langsung merasakan gelombang udara terkompresi di depannya. Tekanan yang luar biasa membuatnya sulit bernapas. Refleks Dai Yun cepat. Tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia melakukan aksi setengah jongkok. Pukulan Tang Wulin mendarat di tempat kosong, tetapi dia berhasil meniadakan serangan cakar 100 neraka Dai Yun Dia mengangkat kaki kanannya dan siap untuk melangkah maju. Bersamaan dengan itu, dia bersiap untuk melepaskan naga emas mengguncang bumi. Namun, Dai Yun tiba-tiba bergerak, dan dia mengatur waktu reaksinya dengan sempurna. Itu adalah celah antara memudarnya pukulan Tang Wulin sebelumnya dan hentakan kakinya. Secara kebetulan ada celah di antara kedua aksi tersebut. Auranya langsung menjadi ilusi. Cahaya menakutkan memotong secara horizontal ke dalam bukaan dan menebas pinggang Tang Wulin. Tindakan ini mengejutkan Tang Wulin. Dia sangat pandai memanfaatkan peluang. Kesempatan dengan celah yang tidak lebih lebar dari sehelai rambut. Nah, itu luar biasa. Menghadirkan lawannya dengan kesempatan seperti itu dan dalam jarak dekat, Tang Wulin tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu. Sisik emas itu langsung terlihat seperti cermin. Cahaya menakutkan mendarat di timbangan dan segera berkedip. Pada saat yang sama, tubuh megah Tang Wulin akan menginjak kaki kanannya ke tanah. Zirah Super Naga Emas.
Mereka telah bertarung untuk waktu yang singkat, tetapi Tang Wulin sudah dipaksa untuk menggunakan armor super naga emasnya. Bersamaan dengan itu, ketika seberkas cahaya menakutkan melintas di atas panggung, Dai Yun mundur. Dia terlempar kembali oleh getaran langkah Tang Wulin. Faktanya, ketika kekuatan naga emas mengguncang bumi menyebar, dia telah mundur jauh. Dia telah membuat jarak yang cukup antara dirinya dan Tang Wulin. Dalam rentang waktu yang singkat di mana keduanya saling bertukar pukulan dan bertabrakan, kedua kontestan masing-masing telah menggunakan 3 keterampilan. Namun, siapapun yang memiliki penglihatan yang tajam dapat mengetahui bahwa Tang Wulin jelas dirugikan. Soul Land 3 Chapter 663. Chapter 663, ditipu. 3 skill Golden Dragon Body, Domineering Golden Dragon Body, dan Golden Dragon Suckes the Earth mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan esensi darah yang tidak seperti Dai Yun, Hell Rush, Hell Hundred Claws, dan Hell Slash. Dai Yun, melayang ke tanah. Wajahnya yang menawan menunjukkan senyum bangga. Begitu banyak untuk reputasimu. Tang Wulin menatapnya saat dia mengerutkan kening. Kekuatan yang mulia luar biasa seperti yang diantisipasi. Dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 8 Raja Surgawi bukan karena dia seorang putri, tetapi karena dia benar-benar kompeten dan terlatih dengan baik. Dilihat dari taktik pertempuran dan waktunya, dia setidaknya lebih kuat dari beberapa Raja Surgawi lainnya yang pernah ditemui Tang Wulin pada kesempatan sebelumnya. Ada yang salah dengan matanya. Tang Wulin memandang Dai Yun dengan cemas saat dia semakin waspada terhadapnya. Dia jelas bukan lawan untuk dipecat. Bibir Tang Wulin membentuk senyuman tipis. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat kepada Dai Yun untuk terus maju. Sikap gugup dari Dai Yun yang marah ini segera. Dia mirip dengan anak kucing betina yang menggelora saat dia bergegas menuju Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Dai Yuyan yang awalnya tersenyum di ruang tunggu tiba-tiba mengerutkan alisnya. Penampilan Dai Yun sebelumnya sangat sempurna karena dia memikat Tang Wulin untuk menggunakan beberapa keterampilan jiwa. Dia bahkan mencetak pukulan di tubuhnya. Dia tampil sempurna, namun, serangan di depan matanya tampak berbeda sekarang. Suasana hatinya jelas terpengaruh. Dia sangat mengagumi keterampilan dan daya perseptif adiknya. Pada saat yang sama, dia juga memahami kelemahan saudara perempuannya dalam basis kultivasi dan temperamennya. Dia adalah seorang putri yang telah dimanjakan sejak muda. Selalu ada harga diri dan temperamennya yang terbukti menjadi kelemahannya karena dia memiliki toleransi yang rendah. Tampak jelas bahwa gerakan gugup Tang Wulin dimaksudkan untuk membuat marah Dai Yun. Jika seorang master jiwa tidak mampu tetap tenang dalam pertempuran, maka dia tidak akan bisa tampil di puncaknya. Tang Wulin adalah lawan yang licik. Tidak hanya dia kuat, dia juga terampil dalam mengamati dan memanfaatkan kelemahan mereka. Itu masih Hell Rush, tapi kali ini, pancaran yang dipancarkan dari tatapan Dai Yun lebih kuat. Cahaya biru berubah menjadi 2 aliran sinar biru seperti jarum secara tiba-tiba. Tang Wulin merasakan rasa sakit yang menusuk dari otaknya. Bahkan mata iblis ungu miliknya tidak mampu memblokir serangan spiritualnya. Dia tersandung ke belakang 2 kali, tetapi tangannya tetap di depan tubuhnya untuk bertindak sebagai blok. Dai Yun berjalan menghadap Tang Wulin. Dia tergelincir dan berputar ke punggungnya. Sebagai tanggapan, sepasang cakar kucingnya mencakar mati-matian di kedua sisi pinggang Tang Wulin. Semangat Tang Wulin sangat terganggu. Tubuhnya kaku dan lurus bahkan tubuh naga emas sedikit melemah. Tanpa kontrol spiritual, tidak mungkin baginya untuk melepaskan keterampilan seperti tubuh naga emas yang dominan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan sepasang cakar kucing mendarat di pinggangnya. Saat cakar kucing Dai Yun akan merobek tubuhnya, perubahan yang tidak biasa terjadi pada tubuh Tang Wulin. Bilah Blue Silver Grass yang tebal dan besar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya tanpa peringatan apapun. Cakar Dai Yun merobek bilah rumput Blue Silver. Segera setelah itu, rumput Blue Silver mengalir keluar seperti lubang ular yang goyah dan melilit tubuhnya. Ada rumput Blue Silver emas yang paling mencolok. Ini melewati dan melilit dirinya sendiri erat di sekitar Dai Yun. Semuanya berubah dalam sekejap. Karena kontak yang dekat, Dai Yun tidak punya waktu untuk mengelak meskipun reaksinya cepat. Sebenarnya, Kaisar Blue Silver tidak berada dalam kendali Tang Wulin. Serangan spiritual Dai Yun sebelumnya sangat mempengaruhi dia. Bagaimanapun, dia berhasil melindungi jiwanya agar tidak terluka parah, meskipun dia dianggap tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri.
Bagaimanapun, dia tidak bertarung sendirian, karena dia masih memiliki jiwa roh Goldsong. Goldsong adalah jiwa roh pertama yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Itu dibudidayakan oleh Tang Wulin sedikit demi sedikit. Itu telah berkembang dari jiwa roh yang rusak dan diangkat oleh perpaduan dengan garis keturunan Tang Wulin. Sejak itu, ia terus mengalami peningkatan halus. Tang Wulin memperhitungkan bahwa seharusnya ada trik gagal aman yang tersembunyi di dalam kekuatan spiritual Dai Yun Er. Karena itu, dia mengeluarkan perintah ke Goldsong saat Dai Yun Er menagih ke arahnya sehingga Goldsong akan membantunya untuk menggerakkan Kaisar Blue Silver dan meluncurkan keterampilan jiwa pertama, Bin. Meskipun Dai Yun Er memiliki bakat yang cerdik, dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk memanfaatkan kemampuan seperti itu pada saat kritis ketika jiwanya diserang. Dia berjuang di bawah tekanan yang hebat untuk sesaat. Bersamaan dengan itu, sosok putih muncul dari tubuhnya dan terbang ke atas kepala Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Sepasang cakarnya membesar tanpa peringatan untuk meraih Tang Wulin. Efek serangan jiwa telah berakhir, dan Tang Wulin sadar kembali. 2 cincin jiwa emas di tubuhnya digantikan oleh 3 cincin jiwa ungu dan 1 hitam. Cincin jiwa keduanya bersinar terang saat bilah rumput Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya secara tak terduga menembus dari tubuhnya sebagai pusat dan menutupi area melingkar dengan diameter 10 meter. Sosok putih di langit segera terlempar oleh ledakan itu. Ia bergerak lamban di langit seperti anak kucing putih yang menggemaskan. Sementara itu, Dai Yun Er yang cedera di Blue Silver Grace juga terkena dampak serupa dari Blue Silver Impaling Arai. Meskipun perlawanan kuat dari jiwa bela diri luak neraka telah menyebarkan sebagian besar dari kekuatan penusuk, dia masih dipengaruhi oleh arai penusuk Blue Silver. Bingung oleh kekuatan itu, dia merasa lesu dan hanya berdiri tegak di tempat. Tang Wulin berbalik dan dia berada di atasnya. Dia mengangkat tangannya dan menempatkan cakar naga emasnya dengan gagah berani ke kepala Yang Mulia. Gerombolan di ruang tunggu dan Yang Mulia Kaisar segera melompat pada saat yang sama. Semua orang telah menyaksikan kekuatan cakar naga emas Tang Wulin selama pertandingan sebelumnya. Bahkan baju besi tempur tidak bisa memblokir serangan cakar naga emasnya, apalagi kepala kecil Dai Yun Er. Kepala Dai Yun Er hendak dihancurkan ketika cakar naga emas tiba-tiba menghilang dan berubah kembali menjadi telapak tangannya. Dia mengusap lehernya dengan lembut untuk membuatnya tidak sadarkan diri. The Blue Silver Grace memudar dan Yang Mulia ditempatkan di tanah. Dai Yuyan yang kabur sebelumnya menyaksikan pemandangan itu dan menghela nafas lega. Dia sangat ketakutan sehingga membuat hatinya berdebar. Jika Tang Wulin telah membunuh Yun Er, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dai Tianling tidak senang, namun entah bagaimana ada perasaan lega. Pertandingan berakhir dengan tiba-tiba. Selain itu bukanlah adegan pertempuran yang sangat menakjubkan. Hanya sebagian dari penonton yang berpengetahuan bisa melihat melalui pertempuran kecerdasan dan keberanian ini. Yang Mulia Dai Yun Er telah ditipu. Dia dipengaruhi oleh provokasi lawan. Jika tidak, sulit untuk mengatakan seperti apa hasilnya nanti. Fang Er memberikan komentar yang adil. Kata-kata sulit untuk dikatakan yang disebutkan menunjukkan rasa hormat kepada Yang Mulia. Bagaimanapun, terlepas dari komentar jujur, Fang Er, dia masih warga Kekaisaran Bintang Luo. Sebenarnya, Dai Yun Er telah mengambil peran agresif sejak awal pertandingan. Dengan kemampuan spesialnya yang merupakan jiwa bela diri keduanya, dia telah melakukan ofensif sepanjang pertandingan. Selain Helsifet, dia telah membangkitkan bentuk lain dari jiwa bela diri bernama Spirit Eye. Jiwa bela diri yang tampak biasa ini, pada kenyataannya, terkenal karena itu adalah salah satu dari 2 jiwa bela diri hebat milik Roh Es Doluo Huo Yuhao legendaris yang mendominasi seluruh generasi 10.000 tahun yang lalu. Mata roh adalah murni jiwa bela diri tipe spiritual yang memiliki efek kuat dalam meningkatkan kekuatan spiritual. Meskipun Dai Yun Er masih muda, kekuatan spiritualnya dekat dengan spirit abis. Pada saat yang sama, dia diberkahi dengan mata roh dengan 4 keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa adalah deteksi spiritual, gangguan spiritual, serangan spiritual, dan pelemahan kolektif. Tang Wulin menghadapi gangguan spiritual selama pertemuan pertama sementara deteksi spiritual menyelimuti tubuhnya sepanjang waktu. Penilaian Dai Yun Er tentang pertempuran selama ini akurat. Soul Land 3 Chapter 664. Chapter 664 merindukannya. Selama dampak kedua, dia meluncurkan serangan spiritual terkuatnya, serangan spiritual. Jika Tang Wulin tidak siap, dia akan berada dalam bahaya nyata,
terutama setelah Dai Yun kehilangan pengaruh kendali emosinya. Jiwa bela diri tipe roh ini sangat langka dan sangat menarik. Jika Dai Yun terus-menerus menggunakan kemampuan tipe rohnya untuk menekan Tang Wulin dan mengkonsumsi kekuatan jiwanya, akan jauh lebih sulit bagi Tang Wulin untuk mengalahkannya. Sangat disayangkan bahwa kemauan sang putri tidak sebesar bakat alaminya. Dia telah ditangkap oleh skema Tang Wulin yang membuat pertandingan berakhir. Meski begitu, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi sangat menghormatinya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Yang Mulia, Putri selama pertempuran dan kekuatan spiritualnya yang menarik meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Sebuah paduan suara ejekan menggema dari segala arah. Cemoohan berlanjut saat Tang Wulin kembali ke ruang tunggu. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutup telinganya dari gangguan dunia luar. Dia tidak menyadari dunia luar jika dia tidak bisa mendengarnya, namun pikirannya terus-menerus memutar ulang proses pertempuran sebelumnya. Pertempuran sebelumnya mencerahkannya, terutama ketika Dai Yun mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan Hell Slash. Efek kekuatan spiritual bisa digunakan dalam masalah seperti itu selama pertempuran. Mata iblis ungu miliknya sendiri selalu digunakan sebagai serangan spiritual, tapi kenyataannya, ada banyak kegunaan lain untuk itu. Namun, bagaimana Dai Yun berhasil melepaskan kekuatan spiritualnya? Tang Wulin penasaran karena sangat jelas bahwa kekuatan spiritual Dai Yun lebih tinggi darinya. Satu lagi dari Akademi Monster tersingkir. Hanya ada 3 dari mereka yang tersisa saat ini. Tang Wulin telah memasuki 16 besar dengan mudah. Pertarungan sengit dari 16 final berakhir. Tang Wulin, Yuanen Yehui, Xie dan tim Akademi Monster beranggotakan 3 orang yang dipimpin oleh Long Yue memasuki 16 besar berturut-turut. 2 akademi hebat itu menempati 6 tempat teratas dari pesaing yang tersisa. Klimaks dari pertandingan individu kontinental muda tingkat tinggi Soul Master Elite Competition akan segera berlangsung. Putaran pertandingan berikutnya akan menjadi tantangan besar bagi ketiganya dari Akademi Shrek. Tang Wulin hendak bertemu Raja Harimau Dai Yuyan, sementara lawan Xie adalah Master Jiwa tipe kelincahan Akademi Monster lainnya bernama Raja Angin Lin San. Putaran dari 16 hingga 8 akan menjadi konfrontasi penting antara Akademi Shrek dan Akademi Monster. Siapapun yang mampu unggul di babak berikutnya akan mendapat keuntungan dalam pertandingan individu. Kedua pertandingan itu akan menjadi pertarungan yang hebat. Raja Harimau Dai Yuyan menduduki peringkat kedua di antara 8 Raja Surgawi, didahului oleh Raja Naga Long Yue. Raja Angin Lin San menduduki peringkat keempat di antara 8 Raja Surgawi. Dia tidak diragukan lagi lebih kuat dari Teng Teng, dan lawannya adalah Xie. Jelas bahwa kekuatan keseluruhan Xie lebih rendah dari Yuanen Yehui dan bahkan Yue Zhengyu. Pertandingan yang akan datang ini akan menjadi ujian yang mengerikan baginya. Saya menolak untuk menerima ini. Retak. Ini sudah fase ke-6 yang dipecahkan Dai Yun. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan amarah. Dia berharap bisa mencari Tang Wulin dan melawannya lagi jika dia bisa. Namun, ada 2 tetua yang duduk dengan tenang di luar tempat tinggal kekaisarannya. Tidak mungkin Yang Mulia Putri melangkah keluar dari kamarnya dengan kehadiran mereka. Saya menolak untuk menerima ini. Saya ditipu. Orang itu terlalu licik. Tang Wulin, cacingan. Anda menunggu saya. Dai Yun marah saat dia mengingat senyum jahat di wajah Tang Wulin, dan matanya yang tampak lembut dan jernih tetapi selalu tampak mengejeknya. Cacingan. Bagaimana saya bisa kalah? Dan dengan cara yang tidak adil. Akulah yang jelas berada di atas angin. Orang itu terlalu licik. Dia bahkan berhasil memprovokasi saya sehingga saya menjadi marah. Bagaimana dia bisa meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya? Rencana awalnya adalah menampilkan pertunjukan yang bagus dalam kompetisi dan memamerkan kemampuan gadis penyihirnya untuk menerima tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya dan bunga segar. Namun, dia tidak berharap kehilangan tanpa harapan. Bagaimana mungkin kejadian ini tidak menindas Yang Mulia Putri? Baiklah, Yun. Hentikan. Brother Long akan membalas dendam nanti. Long Yue dan Dai Yuyan masuk ke ruangan bersama-sama dari luar pada saat yang tepat. Mata Dai Yun langsung memerah begitu dia melihatnya. Tubuhnya melintas saat dia menerkam ke depan dan menarik lengan bajunya. Saudara Long, saya menolak untuk menerima ini. Aku seharusnya tidak kalah dari orang jahat itu. Dia yang terlalu licik. Dia menipu saya. Jika saya lebih berhati-hati pada saat itu, mustahil dia bisa menangkap saya. Bagaimana dia bisa menghabiskan lebih sedikit dariku jika aku hanya melawannya ketika aku yang memiliki jiwa bela diri kembar?
Aku bahkan bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan serangan spiritual untuk terus mengganggunya. Ekspresi Dai Yuyan berubah serius. Baiklah, adik kecil, hentikan itu. Anda telah kalah. Selain itu, Anda tidak kalah darinya tetapi untuk diri Anda sendiri. Daripada menyalahkan orang lain, mengapa Anda tidak memikirkan kesalahan Anda sendiri? Mengapa Anda begitu mudah ditipu? Jika temperamen Anda sedikit lebih stabil, apakah dia masih bisa memanfaatkan Anda? Terlebih lagi, Tang Wulin tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Dai Yun mencibir bibir kecilnya. Kakak keempat, bagaimana kamu bisa memihak pihak lain? Apakah Anda saudara laki-laki saya atau saudara laki-lakinya? Aku tidak menyukaimu lagi. Long Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menyentuh kepala Dai Yun. Baiklah, putri kecilku. Kakak keempat Anda akan membalas Anda sebentar lagi. Jika dia tidak dapat melakukannya maka Brother Long akan membantu membalaskan dendam Anda. Mengapa ada kebutuhan bagi putri kecil kita untuk bersikap mantap? Dia tidak akan menjadi putri kecil kita lagi ketika dia stabil. Jangan marah. Penampilanmu hari ini sudah cukup mengesankan. Wajah Dai Yun tetap menantang. Kakak Long, jika kita bertemu Tang Wulin lagi selama pertandingan 2 lawan 2, kamu harus membantunya memberinya pelajaran. Kau akan membantuku menjepitnya dan aku akan menginjaknya dengan ganas untuk melampiaskan amarahku. Dai Yuyan tidak bisa membantu menutupi wajahnya dengan tangannya ketika dia mendengar dunianya. Dia tidak tahan untuk menatap matanya. Putri kecil, kamu seorang putri. Bagaimana Anda bisa kehilangan etiket Anda seperti itu? Dai Yun berbicara dengan kasar, saya tidak peduli. Bagaimanapun, aku akan melampiaskan amarahku. Bahkan jika ayah memasukkan saya ke dalam sel isolasi, saya akan tetap memukuli orang itu. Aho, Tang Wulin bersin saat dia bersiap untuk bermeditasi. Dia merasa tenang selama beberapa hari terakhir. Atau dengan kata lain, dia sengaja memastikan dirinya untuk menjaga moodnya dalam keadaan tenang. Sejak keterasingan Bu Yue darinya beberapa hari yang lalu, dia telah mempertahankan suasana hatinya dalam keadaan seperti itu. Dia mengerti bahwa sebagai kapten, dia tidak bisa membiarkan suasana hatinya memengaruhi persaingan. Di kamar sebelah, Gu Yue duduk di sofa. Tatapannya tampak tenang. Dia meletakkan tangannya yang bersilang di perut bagian bawah dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, penerangan di dalam ruangan itu meredup sejenak. Sesosok muncul di ruangan tanpa suara. Itu adalah wanita dengan gaun ungu panjang. Dia memiliki penampilan yang sangat indah dengan rambut lavender panjang yang menutupi punggungnya. Bahkan matanya ungu, itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Dia melambaikan tangan kanannya. Lapisan cahaya berwarna ungu segera beriak di ruangan itu. Kemudian, dia berjalan ke depan Gu Yue dengan langkah lambat. Dia berlutut dengan satu kaki dan berbicara dengan hormat, tuanku. Bagaimana penyelidikannya? Gu Yue bertanya dengan acuh tak acuh. Wanita berbaju ungu menjawab dengan suara yang dalam, menurut penyelidikan kami, jiwa bela diri Raja Naga Gunung Long Yue tidak lahir secara inheren, tapi dia telah menerima beberapa kemampuan yang mirip dengan kemampuan yang diwariskan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya dan mengubah garis keturunan. Kami sedang mencari tanah warisan ini. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik dari Akademi Monster dengan kekuatan luar biasa yang luar biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerbu ke tempat itu dengan paksa. Namun, kami akan menimbulkan keributan besar sehingga sulit bagi kami untuk tetap bersembunyi. Jangan bertindak gegabah dan beritahu musuh dulu. Gu Yue melambaikan tangannya. Kalau begitu kita akan mencari kesempatan lain. Kita akan melihat Long Yue memamerkan kekuatannya nanti. Aku tidak bisa merasakan aura tanah warisan itu. Ini harus menjadi tempat yang mirip dengan terobosan di ruang angkasa. Jika tempat itu memiliki garis darah Raja Naga Gunung, mungkin item yang hilang dariku juga ada di sana. Kekuatan saya disegel lagi. Saya merapikan semuanya selangkah demi selangkah dan saya sudah menyelesaikan langkah awal sekarang. Saya masih perlu waktu, tetapi jika saya dapat menemukan item yang hilang di awal maka itu akan mempercepat prosesnya. Baik tuanku, kami akan mencari kesempatan lain. Presiden Akademi Monster harus ikut serta dalam final kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental. Itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna kita. Saya akan menyelidiki lebih lanjut saat itu untuk melihat apakah saya dapat menemukan beberapa petunjuk. Pergi sekarang. Gu Yue melambaikan tangannya. Wanita berbaju ungu berubah menjadi aliran sinar ungu di goyangan tubuhnya dan menghilang tanpa suara.
Gu Yue berdiri dan berjalan ke depan jendela. Dia menatap ke kejauhan dan tanpa sadar menoleh ke arah kamar Tang Wulin. Di Pulau Dewa Laut di Akademi Shrek, duduk di ayunan yang bergoyang lembut. Sepasang kaki kecilnya dengan warna kulit cerah terlihat di luar, sementara rambut perak panjangnya menjuntai di punggungnya dan tertiup angin dengan lembut. Mata besarnya sedikit berkabut. Saya berharap bisa bergabung dengan Brother di Kekaisaran Bintang Luo. Dia berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan menyakiti Brother sebelum hari itu tiba. Jika saya tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menaklukkannya, saya akan berada di sana juga. Saudaraku, kamu harus kembali dengan selamat. Aku sangat merindukanmu.